datang di Gibeon Church. Kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus. Katekismus yang kita renungkan ini merupakan ringkasan dari ajaran Alkitab mengenai kebenaran spesifik tentang Allah, karakternya, penebusan kita, sampai bagaimana kita harus menjalani hidup di dunia ini. Ringkasan ini disarikan agar kita mendapat landasan teologis yang kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Selain itu, pembacaan katekismus juga merupakan salah satu bentuk penggembalaan yang terjadi secara komunal sebagai satu komunitas orang percaya. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita semua untuk terus diingatkan tentang intisari pengajaran kekristenan melalui perenungan katekismus. Tahun ini kita memakai katekismus dari Redemption Hill Church yang merupakan rangkuman dari Katekismus Westminster, Katekismus Heidelberg, dan juga New City Catechism. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ketiga. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan kita membaca untuk jawabannya bersama-sama. Pertanyaannya, ada berapa pribadi dalam kealahan itu? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Kita baca bersama di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal adalah doktrin yang sangat penting. Dan pasti perkataan Allah Tritunggal atau Trinitas ini merupakan satu kebenaran yang sering kali kita dengar. Namun pada kenyataannya masih banyak juga orang Kristen yang salah atau keliru di dalam memaknai akan Allah Tritunggal ini. Selain itu, di luar sana kita tahu banyak terjadi perdebatan mengenai Allah Tritunggal ini. Jadi banyak pihak di luar sana yang mengira kalau orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Tentu kita sangat menentang akan hal ini. Sebagai seorang Kristen, kita mengakui bahwa kita menyembah hanya satu Allah saja. Dan Allah yang kita sembah ini menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya berbeda satu sama lain, namun ketiganya hadir bersama-sama sebagai satu hakikat. Dan ketiganya saling berelasi satu sama lain. Ketiganya juga setara di dalam kekudusan, kemuliaan, dan kekuasaan. Allah yang satu dalam 3 pribadi ini bekerja sama dengan sempurna di dalam segala hal, termasuk di dalam penciptaan dan khususnya di dalam keselamatan kita. Mengapa hal ini penting? Karena hanya di dalam Allah Tritunggal kita dapat mengenal Allah yang puas dengan sempurna dan berada di dalam komunitas yang sempurna di dalam dirinya sendiri. Allah yang kita sembah tidak membutuhkan apapun atau siapapun di luar dirinya. Hanya di dalam Allah Tritunggal kita dapat memiliki Allah yang tidak hanya mengasihi, tapi Dialah Sang Kasih itu. Dan kalau kita boleh ada saat ini, kalau kita boleh beribadah saat ini, dan kalau setiap kita dapat mengenal Allah pribadi di dalam hidup kita, ini pun adalah merupakan anugerah dan wujud kasih-Nya kepada setiap kita. Dari sejak kekekalan Allah Tritunggal yang saling berelasi dalam kasih itu telah merancang misi penyelamatan bagi kita melalui peran setiap pribadi. Allah Bapa yang merencanakan dan menugaskan, Allah Anak, Yesus, melaksanakan dan menyelesaikannya dengan turun ke dunia, menjadi sama dengan kita manusia, dan mati di atas kayu salib. Namun Dia tidak hanya mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Dan Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia mengutus Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus yang saat ini berdiam di dalam setiap kita. Dia yang akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini.
Sehingga kita memiliki satu jaminan bahwa rencana Allah bagi setiap kita yang telah bersatu di dalam Kristus itu tidak akan pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Hanya pribadi Allah sendiri yang dapat mengungkapkan dirinya kepada kita dengan cara ini, Bapak Ibu Saudara. Karena sebenarnya tidak ada satupun manusia yang dapat membayangkan keagungan Allah. Dan dia telah mengungkapkan dirinya kepada setiap kita. Dan dia mengundang kita untuk terus hidup memuliakan dia selamanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan. Karena seringkali kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia, Allah Tritunggal. Namun betapa sering yang kita lakukan justru kita memuliakan diri kita sendiri. Untuk itu pada saat ini mari kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Persilakan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah yang begitu mulia, begitu agung. Namun Engkau mau menyingkapkan ya Tuhan, dirimu kepada kami yang begitu lemah dan berdosa ini ya Tuhan. Sehingga kami diperkenankan untuk mengenal Engkau, pribadi Allah Tritunggal. Bahkan hidup di dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Dan memiliki pengharapan dan jaminan bahwa suatu saat nanti kami akan hidup di kekekalan bersama dengan Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau di dalam kami menjalani hidup kami seringkali lebih memilih memuliakan diri kami sendiri ya Tuhan. Dan tidak menghormati Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami di dalam perjalanan di dunia ini ya Tuhan. Di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.